Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di channel Tri Solidarity. Hari ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang 3 negara yang memiliki pendidikan luar biasa bagus. Nah, mana saja 3 negara tersebut? Sebelum kita membahas ketiga negara ini, ada baiknya kalian like, subscribe, share, dan komen di YouTube kami. Oke, di sini sudah terpampang 3 negara dengan pendidikan terbaik. Mana saja 3 negara itu? Apakah Indonesia termasuk ke dalam 3 negara itu? Coba kita lihat bersama-sama. Yang pertama ada Finlandia, kemudian yang kedua ada dari Korea Selatan, kemudian yang ketiga dari Hong Kong. Kita bahas satu persatu dulu. Dari Finlandia. Kenapa Finlandia itu bisa dinyatakan sebagai negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia? Yang pertama, anak masuk sekolah minimal usia 7 tahun. Di usia 7 tahun ini anak-anak baru bisa memasuki, kalau semuanya di Indonesia itu sekolah dasar 7 tahun. Nah, hal ini juga diadopsi di Indonesia, bahwa peraturan terbaru anak-anak itu harus memasuki usia 7 tahun untuk bisa sekolah di jenjang sekolah dasar. Kenapa usia 7 tahun? Karena di usia 7 tahun ini pola pikir anak-anak sudah mencapai taraf yang lebih baik daripada di usia 6 tahun. Yang selanjutnya, di Finlandia, guru tidak melakukan penilaian dari ujian dan pekerjaan rumah, tetapi hanya menilai satu tes standar ketika siswa berumur 16 tahun. Ini sangat berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia itu mesti ketika mengajar itu ada pekerjaan rumah ataupun ada ujian yang biasanya di tengah semester ataupun di akhir semester, ataupun ada ulangan harian. Di Finlandia, anak-anak itu dibebaskan dari yang namanya ujian. Tetapi ketika dia berusia 16 tahun, akan ada tes standar siswa tersebut. Nah, yang ketiga, 30% siswa menerima beasiswa sampai 9 tahun. 30% siswa menerima beasiswa sampai 9 tahun di Finlandia ini untuk menunjang siswa-siswa yang sangat membutuhkan uang untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang selanjutnya, dalam sebuah kelas sains, jumlah siswa terbanyak hanya 16 orang dan mereka bebas melakukan penelitian. Jadi ketika ada yang namanya kelas, biasanya ini terjadi di SMA. SMA itu ada IPS, bahasa, IPA. Nah, di kelas-kelas sains atau MIPA sekarang itu satu kelasnya hanya 16 orang. Karena apa? Agar guru ataupun siswa itu fokus. Semakin kecil jumlah siswa dalam satu kelas, maka tingkat kefokusan siswa, pemahaman siswa, konsentrasinya akan jauh lebih besar. Nah, ini yang paling penting. Jam istirahat. Jam istirahat di Finlandia untuk anak-anak usia sekolah itu 75 menit setiap harinya. 1 jam lebih anak-anak melakukan istirahat di setiap harinya. Karena apa? Kemarin saya juga pernah memperhatikan siswa saya ketika mereka diberikan treatment, ketika istirahatnya lebih lama, ketika jam kedua dimulai, ujian kedua dimulai, anak-anak ini jauh lebih siap dan tanpa harus dengan dikejar-kejar untuk masuk kelas, mereka sudah secara otomatis. Jadi bagi saya jam istirahat 75 menit setiap harinya ini sangat-sangatlah membantu guru dalam mengkondisikan siswa-siswanya. Di Finlandia, guru hanya mengajar di kelas selama 4 jam pelajaran. 4 jam pelajaran, kemudian ditambah 75 menit untuk istirahat, saya rasa cukup karena sisanya nanti
anak-anak Finlandia ini akan pulang ke rumah dan melakukan sosialisasi di lingkungan. Itu yang paling penting. Pengalaman di lingkungan di luar sekolah itu yang sangat penting untuk menunjang kehidupan kedepannya para siswa. Nah, yang selanjutnya, seluruh biaya pendidikan pelajar akan dibiayai negara, dan di sana setiap guru harus memiliki gelar master yang juga dibiayai oleh pemerintah. Pendidikan di Finlandia itu sampai 9 tahun dibiayai oleh negara, gratis. Kemudian yang bisa bisa menjadi guru baik di sekolah dasar, SMA ataupun SMP itu adalah guru-guru yang memiliki gelar master atau kalau di sini ya MPD gitu. Sudah melaksanakan S2. Itu pun ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa yang bisa menjadi guru selain memiliki gelar master ini, para guru ini termasuk ke dalam 10 besar di angkatannya. Wow, luar biasa. Jadi memang sumber daya manusia ini sangat-sangat diperhatikan di Finlandia. Jadi pantas saja dia memiliki kualitas pendidikan yang sangat bagus di sana. Nah, kurikulum yang digunakan sangat fleksibel, berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia itu kurikulumnya kadang kita terikat dengan kurikulum yang harus berapa jam di sekolah dan lain sebagainya. Kalau di Finlandia sangat-sangatlah fleksibel. Nah, di sana di Finlandia itu profesi guru sangatlah disegani atau sangat dihormati. Jadi kalau di Indonesia itu ya sekelas dokter lah guru di sana itu penghormatannya. Sekelas pengacara, dokter. Nah, karena penghargaan yang lebih tinggi ini, gaji guru di Finlandia sekitar $29.000 atau setara dengan 430.255.600 rupiah. Sangat-sangatlah fantastis, bukan? Jadi di sana guru-gurunya itu karena mungkin dari segi gaji ini juga sudah memadai. Nah, beliaunya juga sudah tidak memikirkan lagi tambahan-tambahan karena sudah kesejahteraannya sudah tercover di situ. Nah, satu lagi, tadi saya lupa. Di magister itu ketika ada guru yang mau melanjutkan ke S3, biayanya ditanggung oleh pemerintah Finlandia. Gitu. Nah, kita ke negara yang kedua, Korea Selatan. Wah, Korea Selatan ini bukan hanya mencetak idol-idol yang luar biasa ataupun drama Korea yang sangatlah bagus, tapi di Korea Selatan ini juga mencetak pendidikan yang luar biasa juga. Mungkin kalian bisa lihat di drama-drama Korea. Di sana biasanya ada latar sekolah. Itu. Mungkin itu salah satu cerminan dari dunia pendidikan di Korea Selatan yang aslinya. Korea Selatan. Nah, kenapa Korea Selatan bisa dinyatakan sebagai negara yang memiliki pendidikan terbaik kedua? Pertama, sistem pendidikan di sana ada 3 jenjang. Pendidikan primer, pendidikan sekunder, serta pendidikan tinggi. Nah, pendidikan primer ini biasanya kalau di sini SD sampai ke SMP. Kemudian SMA itu masuk ke dalam pendidikan sekunder. Nah, kalau pendidikan tinggi itu kalau di Korea Selatan berarti di sini kuliah di perguruan tinggi. Yang kedua, Korea Selatan melakukan perubahan kurikulum sejak 1970-an. Dengan menggabungkan pembelajaran yang sifatnya teknik dan teknologi. Teknik dan teknologi. Pantas saja di Korea Selatan itu salah satu negara maju di teknologinya. Karena di kurikulumnya itu memang sudah memuat teknik dan teknologi. Jadi anak-anak di sana itu belajar tentang teknologi. Mungkin ya kalian tahu handphone yang sekarang kalian pakai itu kan kebanyakan juga dari Korea Selatan. Nah, itu hasil anak-anak sana karena mereka belajar
lebih banyak belajar di teknik dan teknologi. Di Korea Selatan, guru di sana melakukan perencanaan pembelajaran, membimbing siswa dengan berbagai program belajar, melakukan diagnosis terhadap siswa dan menilai hasil belajar siswa. Berbeda dengan Finlandia tadi yang tidak ada penilaian belajar, tapi mereka dites di usia 16 tahun. Nah, di Korea Selatan ini ada yang namanya perencanaan pembelajaran, merencanakan. Jadi guru di sana itu merencanakan pembelajaran mereka, kemudian membimbing siswa dengan berbagai program belajar. Tentunya ada program belajar tahunan, semesteran, ataupun harian, mingguan juga ada. Melakukan diagnosis terhadap siswa. Jadi ketika setelah diberikan penilaian didiagnosis, si anak ini pahamnya di bagian apa? Gitu. Kemudian terakhir menilai hasil belajar siswa. Yang selanjutnya, tidak ada seleksi siswa pada jenjang pendidikan tingkat menengah. Jadi ketika dari SMP ke SMA itu tidak ada yang namanya seleksi. Semua bisa masuk ke tingkat pendidikan menengah dimanapun mereka mau. Nah, yang keempat, masyarakat di Korea Selatan sudah sangat terobsesi memiliki pendidikan yang baik demi masa depan mereka nanti. Berarti ini penanaman. Yang bagian terakhir ini adalah penanaman di dari keluarga dulu mungkin. Ditanamkan bahwa dengan sekolah yang tinggi mereka akan memiliki masa depan yang baik. Tentunya didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai dan ketekunan keuletan dari si anak itu sendiri. Nah, yang ketiga, Hong Kong. Tidak menyangka bahwa negara yang ketiga yang memiliki pendidikan terbaik adalah Hong Kong. Kenapa bisa Hong Kong? Kita lihat. Pertama, Hong Kong mengadopsi pendidikan seperti negara Inggris. Staf pelajaran dan mahasiswa di Hong Kong selalu bekerja keras selama menempuh pendidikan dan selalu menjunjung tinggi nilai sosial yang ada. Mereka saling berpacu, bersaing untuk mendapatkan hasil terbaik dari pendidikannya. Walaupun seperti itu, di Hong Kong juga tidak melupakan sisi sosialnya, saling membantu dan lain sebagainya. Keempat, mahasiswa di sana sangat mandiri karena dituntut untuk bisa menunjang biaya pendidikan mereka sendiri. Jadi kebanyakan orang Hong Kong yang telah memasuki mahasiswa, yang mulai berkuliah, mahasiswa gitulah ya, mereka akan berusaha membiayai pendidikan mereka sendiri. Sehingga biasanya orang-orang Hong Kong ini sambil kerja kuliahnya. Yang terakhir, cara berkomunikasi di sana sangat sopan dan menghargai orang yang lebih dewasa. Perlu diketahui karena tadi sudah disebutkan bahwa mahasiswa ataupun para siswa di Hong Kong itu menjunjung nilai sosial. Jadi ketika berkomunikasi pun orang-orang Hong Kong itu sangat sopan dan menghargai orang yang lebih dewasa. Nah, itu tadi 3 negara dengan pendidikan terbaik. Indonesia masuk ke nomor berapa? Ayo, coba ditebak. Indonesia itu masuk ke nomor berapa di pendidikannya? Ya, Indonesia masuk di nomor 52, kalau tidak salah ya, ini saya lupa. Di seluruh dunia, 52 atau 152 gitu. Di situ. Nanti bisa cek di Google Indonesia di urutan nomor berapa. Kalau masih ketinggalan, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini dari diri kita sendiri. Terima kasih untuk hari ini. Itu tadi sedikit materi tentang negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia. 3 negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia. Kita sambung lagi besok dengan membahas hal-hal yang menarik yang ada di dunia ini. Sekian dari saya. Selamat siang, pagi, sore, dan malam.